Valentino Rossi lewat teman-teman. Wow, lembut tuh. Tumbuk sendiri. Iya, ambil di depan rumahnya tetangga juga ada di kayak gini. Anak-anak yang lain tuh pengen apa tuh langsung dibeliin kayak sepeda tuh. Apa ini namanya kaki tuh diikat setiap malam. Sampai sekarang ini? Iya. Serius? Iya. Wadduha walaili idza saja lahu sifatun sab'atun tantadimu. Wah, keren Mbak nih. Masa tadam anjero. Sambil ngasah diri sendiri juga gitu. Sambil ngasah diri sendiri. Iya. Itu ditanggung gratis. Ditanggung gratis sekolahnya sampai lulus kuliah. Cuman biaya sekolah, kalau di pondok enggak, biaya sendiri gitu. Meskipun belajar ke saya seperti les, saya tuh enggak pernah meminta upah gitu. Oh, gratis? Iya. Hah? Dikasih upah makan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV. Kembali lagi bersama saya Ivan tentunya ya. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya sempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Mbak Ningsih yang namanya itu sering saya tuh teringat ke salah satu janda yang sering saya sebut gitu loh di video tempo hari yang saya pertama kali datang ke rumah Mbak Ningsih gitu teman-teman. Nah, barusan saya pembukaan, ini pembukaan yang kedua ya. Pembukaan pertama barusan saya dari arah sana terus pembukaan barusan saya tanya ke Pak Tukang yang ada di sebelah rumah Mbak Ningsih itu, katanya ngarit gitu loh. Kok aneh gitu loh, Mbak Ningsih ini kok ngarit padahal nggak pelihara kambing atau sapi gitu teman-teman. Sebelum lanjut, kita berdoa ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, barokah, anak cucu yang barokah, kehidupan kita yang barokah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut cari Mbak Ningsih di tempat ngaritnya. Katanya Pak Tukang barusan waktu saya tanya, katanya di mengarah ke sini gitu teman-teman ya. Kita cari dulu teman-teman. Saya sudah cari ke beberapa lokasi, nggak ada teman-teman ya. Saya barusan ke sana itu nggak ada teman-teman. Saya muter tuh dari sana, dari sana terus ke sana, terus sampai sini nih, terus balik lagi sampai ke sini. Ini nggak ada, saya muter-muter nggak ada teman-teman. Bingung saya nih, nggak ada ya. Coba ke sana lagi, nggak ada teman-teman. Oh, mana ya? Nggak ada. Ini ya, ini pedesaannya Mbak Ningsih nih ya. Area pedesaannya, rumahnya ke sana tuh. Saya tuh dari sana tuh teman-teman, tuh jalan ke arah rumahnya ke sana. Gak ada. Capek. Oh, itu tuh kayaknya ada tuh. Kenapa nggak kelihatan? Tuh. Ya, kelihatan ya? Tuh. Oke, betul. Assalamualaikum. Mbak Ningsih ya? Oh, betul teman-teman. Mbak Ningsih, saya tuh nyari ke sana tuh. Kemana-mana nyari, ada di sini malah nih. Jauhan. Kejauhan saya nyari. Mbak Ningsih pakai mic ya sekalian ya. Aduh, ya teman-teman, Mbak Ningsih
nih pakai mic. Ada anu Mas mau lewat Mas? Oh, ada sepeda ya. Ada sepeda. Ini bisa nih tembus kemana nih ke sana? Ke Laut Cureng. Valentino Rossi lewat teman-teman. Wow, ngebut tuh. Wow. Ini mungkin keponakannya Valentino Rossi, Mbak ya? Iya, mungkin. Nih. Mbak Ningsih, Iya. katanya nggak pelihara sapi, tapi kok ngarit? Ini Mas, apa ya? Dapat rezeki lah dari tetangga nyuruh ngarit. Katanya suaminya lagi sakit, gak bisa ngarit. Jadi saya ambil gitu. Oh, tetangga yang mana? Itu yang di belakang rumah saya. Hah? Loh, katanya punya usaha kerupuk tuh. Bukan yang itu kan yang di timur. Yang di belakang rumah saya itu. Kan ada rumah lagi kan. Yang di baratnya tuh, ya itu yang punya sapi. Oh gitu, jadi Mbak disuruh ngarit. Iya, disuruh ngarit. Dikasih uang berapa nih? Dibayar berapa? Kalau segini 10.000. Oh gitu. Iya. Kalau dua kayak gini, 2 sak kayak gini, 20.000. 20.000. Iya. Ini sudah berapa sak? Baru satu ini. Baru satu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Baru satu. Oke, siap. Mbak Santi, barusan saya kan ke rumah Mbak Santi. Mbak siapa namanya? Mbak Aduh, Nisi. saya tuh kok ingat Mbak Santi ya. Mbak Nisi. Padahal Mbak Santi itu ini Mbak Santi ini seorang janda ya yang hampir ditik lah sama orang gara-gara apa tuh ya, gara-gara diusir oleh suaminya. Itu Mbak Santi itu namanya. Iya. Nah sekarang Mbak Santi ini merantau ke kota Bali, ke Pulau Bali. Niatnya itu ingin apa ya, ingin bikin rumah gitu. Saya beberapa hari ini selalu ingat dia memang. Nah bahkan kenapa saya kok pas kesini ini saya kok menyebut nama Santi itu gitu loh. Mungkin mukanya mirip. Enggak ada mirip-miripnya sama sekali, jauh malah cantikan Mbak gitu loh. Iya. Mbak apa ya, ngarit kayak gini nih ya, panen cabe. Sekarang nggak ada cabe nih. Ini apa nih? Ini Bako. Tembakau. Nanti kalau sudah panen tembakau ini Mbak ikut panen tembakau juga? Ya kalau diajak ikut juga. Kalau kayak gini kan mesti yang tahu lah, yang memang tukang anunya tembakau tuh. Ya, kalau saya kan enggak pernah kalau kayak gini ya. Kalau saya kan itu sukanya apa? Bisanya lah. Apa tuh molong cabai. Bisanya ya. Tanam juga? Enggak tahu kalau nanam. Enggak tahu? Enggak tahu. Enggak bisa, harus ahli ya? Iya, harus ahlinya. Kalau petik bisa? Bisa kalau petik. Oke, siap. Mbak, ada komentar yang tanya. Itu kok pakai apa namanya? Kutek katanya, apa ya? Kutek. Coba lihat Mbak tangannya. Oh, ini namanya henna kuku. Henna kuku. Ya. Henna itu kan pacar ya? Iya. Pacar. Ini tumbuk sendiri. Tumbuk sendiri? Iya, ambil di depan rumahnya tetangga juga ada di kayak gini. Oh, ada pohon pacar? Ada pohon pacar. Oh, ya maklum lah perempuan. Kalau saya pakai kutek atau ya apa? Kalau pakai pacar nggak cocok ya. Nanti nggak cocok. Hai, apa kabar? Nanti gitu. Jadi bencong. Jadi bencong. Oke, Mbak. Mas saya itu masih penasaran. Mbak mungkin mau duduk ya? Duduk di sini boleh? Iya boleh. Masih nggak apa-apa nih ya? Nggak dimarahi sama? Iya, enggak apa-apa. Oke. Mbak saya itu masih penasaran juga dengan apa ya yang pekerjaan Mbak ini kayaknya sengsara banget nih sekarang nih. Gitu. Ya. Kalau dulu Bapak sama Ibu ini kerjaannya apa dulu? Tani tani ya? Iya, tani. Dulu pernah juga Bapak nih kerja ayam tuh, jual ayam. Kerja jual ayam? Iya, jual ayam. Dagang ayam? Iya. Terus? Jual beli ayam tuh ke pasar. Iya, kayak gitu. Bukan ayam yang jadi ayam potong itu,
Ayam apa? Itu kayak ayam kampung tuh. Ah, Iya, kalau misalnya ada yang mau jual kelinci itu juga bisa dijual ke bapak gitu. oh dulu. gitu. Iya. Kalau saya ada kerja kayak gini, mau dapat uang dari mana gitu kan, meskipun hasilnya kecil gitu. Soalnya saya sudah dari kecil tuh sudah melas gitu mas, sudah Apa melas? Menderita lah. iya menderita banget gitu. Mm-mm. Beda lah sama anak-anak yang lain gitu kan. Kalau anak-anak yang lain tuh pengen apa tuh langsung dibeliin, kayak sepeda tuh pengen Mm-mm. sepeda langsung dibeliin, nggak usah pakai usaha sendiri lah. Iya. Kalau saya kan usaha sendiri gitu, sampai ikut bapak gitu ke pasar, diboncengin di belakang anunya tuh Maksudnya namanya? gimana? Waktu masih ada bapak gimana? iya kan ada kayak tempat ayamnya itu kayak Mm-mm. gerobak-gerobakan itu, Iya, saya ditaruh di atas iya. dengan posisi apa ini namanya, kaki tuh diikat sama Oh, tangan ini juga takut diikat jatuh. ya biar gak jatuh katanya gitu. Heeh. Sampai ikut ke Selasaan tuh ikut, Ke pasar-pasar. iya kemana aja pokoknya ikut biar bisa beli sepeda. Masya Allah. Jadi dulu Mbak kalau pengen itu sepeda itu dah yang di rumah itu Iya dah. sepeda itu. Jadi dulu waktu Mbak ini kalau pengen sepeda masih sekolah dulu ya, pengen sepeda harus usaha dulu, Iya harus kerja ikut, dulu, harus ikut bapak cari uang cari uang. ke pasar-pasar gitu, kayak ke perkampungan. Kalau di sini kan bapak tuh carinya kalau pengen modal banyak cari dulu ke kampung, ke kampung sebelah lah. Mm-mm. Kayak tadi tuh orang yang lewat itu Mm-mm. kan kampung sana. Cari ayam. Iya, cari yang mau jual ayam dan yang mau beli ayam. Astagfirullahaladzim. Kalau saya, kalau teman-teman yang lain mungkin pengen beli apa langsung ada, langsung dibelikan. Kalau Mbak ini enggak ya. Mbak dulu, Mbak apa namanya pernah ngaji dulu di musola atau di rumah tahfidz gitu. Iya, saya juga kalau malam sering bantu Pak Kiai ngajar anak-anak ngaji. Nah, kapan tuh? Setiap malam. Sekarang sampai sekarang ini? Iya, Serius? iya. Mbak bantu-bantu ustadz yang punya rumah tahfidz gitu untuk ngajar ngaji? Iya, untuk ngaji. Iya tah? Setiap malam. Setiap malam. Dari jam berapa biasanya Mbak? Dari habis maghrib sampai habis isya. Habis maghrib sampai habis isya. Iya. Berarti Mbak hafal ini, surat-surat pendek hafal? Ya, hafal alhamdulillah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit hafal ya. Coba Mbak bacakan surah Ad-Duha coba. Bisa nggak? Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahda. Wa wajadaka 'ailan fa'awna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bisa. Ya. Coba lanjutkan ya. Saya mau di awal, Mbak di belakang ya. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinina wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Terus illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Hafal berarti enggak? Coba lagi di depan ya. Coba baca surah Al-Insyirah. Coba saya dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ih, keren, suaranya bagus, Mbak. Kalau selawat Nabi hafal? Ya hafal juga. Coba, ayo yang pakai lagu ini. Allahumma sholli sholatan. Pakai lagu itu aja, lagu yang umum. Ayo, coba yuk. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tu'nalu bihil raghaibu Wah, sip, wa terus. husnul hawatimi wa yustatsqal ghamaamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adabi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahim. Keren, Mbak. Mbak, kalau apa burdah hafal nggak? Kurang kayaknya. Kurang hafal. Iya. Ini kayak gitu loh. Amin tadakuriji itu hafal? Kayak dah hafal banget. Amin tadakuriji. Iya, gitu. Atau Aqidatul Awam hafal? Yang gimana? Yang abda'u bismillahirrahmanirrahim. Hafal setengah kayaknya. Hafal setengah? Itu, iya. Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimin daimil isani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmadan ala nabil khairil man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dini ghayra mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibilillahi isrina sifah Wallahu mawjudu qadimun baki mukhalifun li khalqi bil idlaki wa qaimun wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli shay sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Wah, keren, Mbak nih. Sayangnya jauh. Kalau nggak jauh, saya bisa perbantukan Mbak di rumah tahfidz Al-Quran Hidayatul Muflihin yang saya kelola. Sayangnya Mbak jauh banget. Iya, sulit dijangkau, memang juga jalannya juga rusak ya di Iya. sini kan. Tuh, kalau burdah, coba ayo kita. Mungkin hafal, Mbak. Yang mana? Maulaya sholli wa sallim Iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadakuriji ronim bidi salami maza jatadam anjara minmu latim bidami. hafal juga berarti ini. hafal enggak? Kurang apa? Kurang hafal. Oke, ya nggak apa-apa. Mbak, Mbak ngajar ngaji di rumah tahfidz Al-Quran itu dibayar?
Ya enggak mas, namanya juga sambil ngasah diri sendiri juga gitu. Sambil ngasah diri sendiri. Iya, hitung-hitung belajar juga lah gitu. Iya, teman-teman, katanya saya itu kan dapat info dari tim saya, katanya karena apa ya, info ini katanya dulu Mbak, maaf ya, katanya Mbak ini hanya lulusan SMP ya, Iya, betul ya? iya, Nah, dulu teman-teman saya kan cari info, katanya waktu SMP itu Mbak itu dapat tawaran menempuh pendidikan SMA bahkan kuliah di luar kota gratis, katanya gitu. iya. Tapi Mbak tolak katanya. Kenapa Mbak waktu itu? Karena tidak memungkinkan juga ya, mikirin keluarga juga ya. Makan kan juga seadanya gitu. Masa masa mau sekolah ke yang tinggi meskipun dapat beasiswa gitu kan. Kan cuman sekolahnya aja yang dapat beasiswa, kan di sana mondok juga gitu. Oh, di pesantren? Iya, di pesantren. Oh, makannya nggak gratis ya? Nggak gratis, cuman sekolahnya aja yang ditanggung gitu. Oh, itu di pesantren, bukan di negeri gitu ya? Di pesantren. Iya, di pesantren. Itu ditanggung gratis? Ditanggung gratis sekolahnya sampai lulus kuliah. Kenapa Mbak ditawari itu? Karena maaf sekali. Iya. Mbak ditawari beasiswa itu karena Mbak ini orang nggak mampu atau karena memang kecerdasan? Bagaimana? Karena ditolak ya karena saya tuh gak mampu juga kan, melihat keadaan orang tua. Kan hanya bapak gitu yang kerja gitu, yang waktu itu ya. Iya, waktu itu kan hanya bapak yang kerja gitu, dapatnya kan gak banyak juga ya, kadang kalau laris lah dagangannya gitu ya, kadang sampai 200.000 gitu kan nggak mungkin tiap hari dapat penghasilan 200.000 gitu. Apalagi kalau saya mondok, gimana biaya listriknya di pondok, gimana biaya gedungnya di pondok, kan kayak gitu. Biaya makan. Iya. Iya. Kalau ditanggung semua ya saya ambil gitu. Tapi kan itu yang ditanggung cuman beasiswa sekolah gitu. Kalau di pondok enggak. Ya. Oh, saya kira semuanya ditanggung. Ya kalau ditanggung saya mesti ambil gitu kan, eman juga. Iya, tapi cuman beasiswa sekolah, kalau di pondok enggak, biaya sendiri gitu. Oke. Saya memang tanya apa ya, hidup pola. Mbak ini memang orangnya cerdas katanya, pintar katanya ya. Ya alhamdulillah lah ya begitu. Kenapa Mbak kalau sekarang ini enggak buka les anak-anak SD gitu di sekolah, di rumahnya gitu? Apa takut nggak percaya orang gitu karena Mbak hanya lulusan SMP gitu? Tapi enggak juga kan? Iya, saya kan orang pelosok juga, yang mana mungkin juga orang mau leskan ke sini, jalannya juga nggak dia memungkinkan. Enggak, maksudnya terima tetangga gitu ya, anak-anak tetangga gitu. Ya kalau tetangga itu kan saya sudah anggap ponaan gitu, jadinya meskipun belajar ke saya seperti les, saya tuh nggak pernah meminta upah gitu. Oh, gratis? Iya. Ada memang Mbak yang belajar les sama Mbak itu ada? Ada. Iya toh? Iya, sampai MTS pun ada. Hah? Iya? Iya. Padahal Mbak hanya lulusan SMP? Iya. Sampai sekarang ini ada yang misalkan ada PR, ada apa gitu? Ada. Kebanyakan di sekarang tuh anak SD sudah. Kalau kemarinnya tuh ada yang SMK, ada yang MTS, ada yang pondokan juga. Hah? Yang sekolahnya lebih tinggi dari Mbak itu belajar ke Mbak? Iya. Masya Allah. Mbak, seandainya dulu Mbak nih sekolahnya bisa agak tinggi gitu, bisa jadi guru loh. Iya, tapi takdir berkata lain gitu ya. Ya udahlah, nikmatin aja, syukurin. Iya Mbak, nggak apa-apa ya. Iya. Siapa tahu nanti ada rezeki lain ya. Iya, amin. Nah, iya teman-teman, saya tuh kayak gitu pas lagi jalan itu ya, permisi Pak gitu saya. Oh iya, mampir gitu, ada tetangga itu kan. Dari mana Mas? Ini dari rumahnya Mbak Ningsih katanya. Terus Ningsih, oh itu Mas, pintar itu orangnya, begini. Masa sih
Gitu. Makanya saya kan sekarang ini datang memberanikan diri untuk ngetes Mbak itu apa ya, surah-surah pendek gitu. Ternyata hafal betulan gitu. Nah, cobalah Mbak, daripada nganggur. Nggak nganggur ya malam ya? Iya. Iya ya. Buka apa? Bayar gitu. Nggak enak tapi ya kalau tetangga Mbak ya. Iya, kan sudah biasa, kan sudah tiap hari kayak gitu kan, biasanya belajar sama saya gitu. Pasti ditarik ongkos gitu nggak enak ya. Iya, nanti dikiranya ambil kesempatan kamu dalam kesempitan gitu. Enggak lah. Ya mudah-mudahan nanti ya ada rezeki bisa buka usaha jualan Ya, sosis amin. apa gitu Mbak. Mudah-mudahan. Iya. Ini habis ini Mbak mau pulang? Iya, sudah selesai nyari. Sudah selesai. Ayo kalau mau pulang. Sekalian saya mampir sebentar, langsung pamit pulang juga. Ya. Iya. Biar aritnya biar saya yang bawa ya. Apa ya? Istri saya hampir dijatuhi ini teman-teman. Nggak usah direkam lah ya. Istri saya hampir dijatuhi apa tuh? Kelapa. Mana aritnya saya bawa? Iwatnya. Tuh. Ini. Tuh. Pelan-pelan ya Mbak ya. Saya jalan mundur. Biar nggak jatuh. Tuh kayak gini Mbak kerjaan. Kalau disuruh sering Mbaknya disuruh ngadit gitu. Kadang-kadang Mas kalau sudah bepergian kemana-mana gitu, saya yang ngarit gitu. Saya juga yang kasih pakan gitu. Kadang kalau cuman kasih pakan dikasih upah makan. Dikasih upah makan? Iya. Astagfirullahaladzim. Sabar Mbak ya. Iya. Insya Allah nanti ada rezeki. Saya jalan mundur teman-teman. Rezeki itu apa ya, datangnya itu dengan berbagai cara Mbak. Ada yang jualan kambing, ada yang jualan apa tuh ayam kayak bapak apa ya dulu almarhum ya. Terus ada yang jualan macem-macem Pak. Itu ada bapak tuh lagi ini apa namanya, menyapa siapa, Mbak Ningsih. Hampir saja istri saya kejatuhan kelapa Mbak. Iya. Kalau sampai kejatuhan kelapa. Di bawah kelapa, pohon kelapa. Kalau kejatuhan pohon kelapa Mbak. Apa namanya? Buah kelapa. Sini banyak pohon kelapanya. Iya, banyak pohon kelapa sini. Harus hati-hati kalau mau duduk. Oke teman-teman, saya mau mampir ke rumah Mbak siapa namanya? Mbak Ningsih sebentar ya, dan langsung pamit pulang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja saya menginjak apa ya, tai ayam.